Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah sarapan semua tadi ya? Sudah. Pagi ini ketemu lagi dengan Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan kita, silahkan Ketua Kelas memimpin doa. Semua siap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Sanu. Jadi sudah Ibu cek sudah ada 9 orang yang mengisi daftar hadir ya. Mungkin karena jaringan ada masalah, mungkin teman kalian belum masuk. Kita tunggu saja sambil pembelajaran kita tetap jalan. Ibu mau tanya, ini ada yang di luar rumah? Ingat, ketika kalian keluar rumah tetap jaga protokol kesehatan ya nak ya. Oke, Iya, Bu. silahkan dilihat di Google Classroom, buka LKPD 1. Untuk yang kesulitan membuka, nanti Ibu bagikan link di chat ya. Bentar lagi misi. Sudah 9 lebih 5, Ibu rasa cukup ya yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih. Lanjut ya, Ibu akan share screen. Sudah ada di tampilan kalian? Ada, Bu. Jelas? Nah, ini sudah besar ya. Ini lambang apa anak-anak? Lambang ASEAN, Bu. Oke, benar Desma, lambang ASEAN. Ini peta wilayah Asia Tenggara. Google Earth. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini pengantar sebelum berdirinya ASEAN, ada 2 organisasi yang mendahuluinya. Juli 1961 anggotanya hanya Malaysia, Filipina, dan Thailand. 1963 berdiri MAPILINDO. Itu Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada Filipina. Ini karakteristik negara ASEAN, permasalahan kontekstual. Itu tadi videoin, bisa kalian amati karena ini adalah sumber permasalahan yang akan kalian identifikasi di samping artikel yang harus kalian analisis nanti di LKPD 2. Ini mengenai pengungsi Rohingya. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok, 4 kelompok, masing-masing kelompok bisa beranggotakan 2 atau 3. Buka LKPD 2 di Google Classroom. Paham, Bu. Paham, Bu. Dan waktu kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok 30 menit dari Saya sama Yanu. Bara sama Yanu ya. Semangat ya Bara. Jika ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan ya. Iya, Bu. Oke, sudah mulai mengerjakan. Ana, Anggi, Olivia, Raihan. Kerja kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok 1 apakah ada kesulitan nak saat mengidentifikasi? Nggak ada, Bu. Yang di nomor 2. Bebas, yang penting masih di kelompok 1, jangan di kelompok lain. Kalian boleh mencari dari sumber belajar yang lain ya, bukan hanya yang Ibu posting di Google Classroom. Anak, tolong diperbaiki nak, hak-haknya ditulis aja, jangan pakai tanda kutip. Iya, Bu.
Rangga tadi WA Ibu katanya sulit, sinyalnya hilang-hilang. Sama Bu, saya juga Bu, sinyalnya hilang-hilang. Waktu kita sampai 9.40 ya nak ya. Ada unsur ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Iya, Bu. Bu, intervensi itu apa Bu? Intervensi itu mempengaruhi. Intervensi itu bisa juga diartikan ikut campur gitu loh. Oh, ngelek-ngelek lagi sinyalnya. Iya, sabarlah. Desma dan Risma, apakah ada kesulitan nak? Bu, kita udah ngerjain, tapi nggak bisa kesimpan. Oke, kirim lewat WA. Nanti Ibu coba bantu. Iya, Bu. Ya, di grup ya. Waktu pengerjaannya 4 menit lagi ya. Ya, Kelompok 2 ada menemui kesulitan? Nggak ada, Bu. Iya, Bu. Des. Oke nak, Ibu rasa cukup ya? Bu, Ya, dikirim lewat WA. Ibu bantu memasukkan ke dalam catatan kelompok kalian. Udah cukup nggak? Ibu tutup dulu. Kita akan lanjut ke presentasi hasil ya. Sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok Kelompok 3, Bu. dua Bu. Ya. Oke, kelompok 3 Ibu tampilkan ya. Kalian baca hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kelompok lain silahkan menanggapi. Di bawah ada raise hand, silahkan diklik yang ingin bertanya atau menanggapi. Bara sudah angkat tangan, nanti ya Bara ya. Presentasinya belum ya. Udah dibaca aja tuh di layar. Di layar udah Coba Ibu besarkan ya. Yang HP. dijadikan warga Rohingya, ini warga negara Indonesia. Silakan Raihan bantu. Jika dibiarkan terus-menerus, warga Rohingya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Solusinya, menjadikan warga Rohingya sebagai WNI atau warga negara Indonesia. ASEAN tidak dapat lagi berkilah bahwa apa yang menimpa warga Rohingya adalah semata-mata masalah internal Myanmar. Solusinya, menempatkan warga Rohingya di tempat yang layak, memberi bahan pokok, dan menyikapkan mereka dengan baik. Itu tadi hasil diskusi kelompok 3. Silahkan kelompok 1, 2, dan 4 memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok 1, ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Silakan disampaikan. Nggak ada, Bu. Oke, kelompok 4. Silakan. belum ada Bu. Ya, Ibu coba arahkan, menjadikan warga Rohingya sebagai warga Indonesia menurut kalian itu solusi atau nanti timbul masalah baru? Malah timbul masalah baru, Bu. Masalah baru, Bu. Oke, pendapatnya disampaikan. Masalahnya kenapa tuh masalahnya? Seharusnya kan minta persetujuan dulu dengan pemerintahnya. Perintah siapa tuh? Ya pemerintah ini Indonesia lah. Ya kalau jadi WNI kan harus udah ada itu izinnya. Kalau menetap baru di negara baru negara kita kan harus ada kalau kayak gitu. Kalau cuma beberapa warga Rohingya mungkin nggak terlalu berpengaruh ke Indonesia. Mungkin bisa dibagi ke negara-negara ASEAN lainnya biar nggak ngumpul di Indonesia gitu. Nggak bisa. Kalau dibagi gimana? Kalau warga Rohingya dibagi ke Indonesia, nanti akan berbeda budaya. Nggak apa-apa lah, Indonesia kan biar tambah banyak budaya. Di Indonesia juga banyak budaya. Itu nggak jadi masalah besar sih sebenarnya. Meluruskan. Jadi untuk menjadikan seseorang sebagai warga negara Indonesia itu ada prosedur dan persyaratan yang harus kita penuhi ya. Terkait dengan pengungsi ada organisasi PBB yang menangani masalah pengungsi. Tadi pendapat kelompok 2 ya, itu benar juga. Iya, Bu. Kebudayaan yang dibawa oleh mereka bisa mempengaruhi kebudayaan itu bisa menambah
tambah kaya budaya kita sepanjang itu positif. Ya Bu. Kelompok 3 bisa menjelaskan dulu biar kelompok lainnya paham. Yang nomor 5 ini ngasih tempat yang layak kayak rumah gitu, ngasih bahan pokok, makanan, pakaian, dan menyikapkan mereka dengan baik. Ini memperlakukan mereka seperti Memberi manusia lainnya. pekerjaan dan memberi pekerjaan. Pendapat kelompok lain bagaimana nih? Intinya memberikan fasilitas kehidupan bagi warga Rohingya yang harusnya mereka dapatkan. Di mana? Menjadi Di Myanmarnya langsung karena mereka kan asal dari Myanmar. kita mengungsikan dulu di Indonesia, Bu. Menunggu masalah Myanmar itu tunggu bagus gitu. Tunggu bagus dulu, baru balikin. Ya, Udah Iya, itulah. Makanya enak. Kelompok 4. Misalnya yang diberi pekerjaan terus itu dibeli rumah, itu kan orang warga Indonesia sendiri aja masih banyak yang belum punya rumah, masih banyak yang belum punya pekerjaan, mau memberi kerjaan kepada warga negara lain. Setidaknya kan kita ngasih mereka sesuatu gitu, toleransi nggak gitu. diam aja gitu, nggak punya sikap kepedulian yang itulah bagus. Intinya kepedulian kepada mereka. Oke, mungkin Ya. kelompok 1 ada pendapat yang lain. Silakan Risma. Permasalahan yang ditampilkan tadi oleh kelompok 3 dan solusinya yang mendapatkan tanggapan dari kelompok 4. Jadi untuk mengambil seseorang atau warga negara lain menjadi warga negara Indonesia itu ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Juga tadi benar, kehadiran Rohingya menjadi masalah baru. Myanmar dan Indonesia sama-sama merupakan negara anggota ASEAN. Juga melibatkan organisasi pengungsi dunia UNHCR ya, terkait dengan realisasi di lapangan, memberikan bantuan dalam hal-hal yang memang kita mampu. Kelompok yang lain rata-rata meminta pemerintah Myanmar memfasilitasi warganya. Mudah-mudahan dengan pemilu yang baru mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baru dan lebih menguntungkan untuk penduduk Rohingya. Mungkin cukup satu kelompok saja ya nak ya. Jangan lupa nanti hasilnya diunggah di Google Classroom. Dan kita pada pagi ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Apa sih yang kita pelajari pada pagi ini? Dapat mengetahui pengetahuan baru di negara-negara ASEAN. Oke, pengetahuan baru Tentang negara ASEAN, mulai budayanya, ibu kotanya, dan lain-lain. bagus. Olip berarti sudah membaca materi juga ya, yang sudah Ibu post. Dapat mengetahui sejarah berdirinya ASEAN. Anggota-anggota Sinyal jelek yang ASEAN, itu. sejarah. Oke, ya. Ya, Jadi, Bu, saya Bu. ya silakan fleksikan hikmahnya apa dari mempelajari materi ini. Silakan. Ya intinya sih kita harus dapat lebih bertoleransi ke negara-negara di ASEAN lainnya. Kepedulian kita terhadap negara-negara di ASEAN termasuknya warga Rohingya. Ikut merasakan yang mereka rasakan dengan membayangkannya. Membayangkan saja cukup. Membayangkan dan berdoa. Terkadang sebuah negara mempunyai masalahnya sendiri. Kita membantunya. Mengetahui caranya menanggapi pengungsi dengan layak. Yang pertama bisa mengetahui sejarah ASEAN tadi, ada ASA dan Mapilindo sebelum berdirinya ASEAN ya. ASA 1961, kemudian Mapilindo 1963, baru ASEAN berdiri 1967. Yang menjadi anggota ASEAN peta wilayah ya. Bagaimana sih kalian harus bersikap karakter? Ya, orang Indonesia tuh senang membantu, jiwa sosialnya tinggi. Bisa merealisasikan seperti itu. Jadi untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara anggota ASEAN. Nanti kalian silahkan pelajari dulu materinya. Demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Jangan lupa ketika kalian keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Silahkan dipimpin doa dulu. Semua siap berdoa mulai. Pri salam. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anakku. Ibu cukupkan. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.